Yang Mulia Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Belu, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang saya hormati para Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang saya hormati para pemikir dan perencana brilian kegiatan lomba ini, yang saya hormati Ketua Panitia dan para anggota, yang terhormat para Dewan Juri, singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin yang kami muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari serangan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. COVID-19 menantang kita untuk introspeksi diri dari sikap dan tindakan kita setiap hari, khususnya dalam kehidupan iman dan religius sebagai anak-anak Allah. Hidup kita dihadapkan dengan malum atau keburukan. Ada malum morale atau keburukan moral, ada malum fisikum atau keburukan fisik. Ada malum struktural atau keburukan terstruktur, dan malum metafisikum yang terjadi di luar kendali dan batas kemampuan manusia. Semua bentuk keburukan ini mengusik rasa kemanusiaan kita keluar dari kesulitan dan tantangan hidup. Namun kita digiring masuk ke dalam lingkaran setan yang sulit diatasi. Lalu mengapa kita tidak mampu? Pasti ada sesuatu yang salah. Itulah sebabnya saya memilih tema pidato singkat ini dengan judul Moderasi Kehidupan Beragama Berasal dari Kebenaran. Sebagai insan yang beriman pada tempat pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat dan kasih-Nya yang melimpah kepada kita semua, maka kita masih sehat dan selamat dari serangan COVID-19 yang semakin ganas melanda Ibu Pertiwi. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, marilah kita merenung sejenak akan iman dan kepercayaan kita dengan merajut kebersamaan dalam kesatuan melalui kehidupan moderasi beragama dan menjalankan kehidupan beragama secara benar. Disinilah iman dan kehidupan religius kita ditantang, karena yang dituntut dari kita adalah kebenaran. Tetapi apakah kebenaran itu? Tentu masing-masing kita mempunyai jawaban tersendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan dan dilaksanakan. Kebenaran itu bersifat relatif. Kebenaran yang utama hanya terdapat pada Allah. Oleh karena itu, kebenaran kita berarti back to God and truth nature. Manusia mempunyai sedikit kebenaran sebagai citra Allah, karena manusia juga adalah co-kreator bersama-sama dengan Allah. Wujud ko-kreator itu dibuktikan dengan kehidupan beragama yang tentu membutuhkan moderasi kehidupan beragama. Dan tujuan dari moderasi kehidupan beragama itu adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan yang menjadi kerinduan setiap orang. Karena itu, kita semua diajak untuk turut mendukung dan menciptakan perdamaian sebagai tujuan bersama. Hadirin yang saya banggakan, tentu saja harapan kita akan moderasi kehidupan beragama bisa membawa manfaat yang besar dalam mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan kita semua. Masyarakat Indonesia
memiliki berbagai kebinekaan dan kemajemukan. Semua kekayaan itu bukanlah pemicu konflik, tetapi aset bagi kemajuan bangsa. Kesadaran akan kebinekaan itu harus ditanamkan di dalam pikiran dan perasaan anak-anak bangsa sebagai generasi penerus. Generasi yang dimaksudkan adalah Anda dan saya. Kalau bukan Anda dan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Harus kita akui bahwa konflik sering terjadi di negeri Katulistiwa ini yang berujung pada tindakan kekerasan dan pembunuhan. Saya ingin menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan di negeri ini bukan terjadi karena orang tidak dapat mengatasinya, tetapi semua itu terjadi karena orang membiarkan dan membenarkan tindakan itu. By omission and let bygone be bygone forever. Pada prinsipnya, apabila orang menggunakan sistem kerja yang benar untuk bekerja secara salah, maka sistem kerja yang benar sekalipun akan berfungsi secara salah pula. Pada titik inilah muncul celah yang dapat menjadi penyakit kronis yang mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya muliakan, untuk mewujudkan moderasi kehidupan beragama, maka moderasi itu harus dimaknai sebagai upaya kita bersama untuk mewujudkan dan melestarikan sikap toleransi yang benar. Disinilah kata benar mendapat tekanan karena honesty people are not necessarily true, but true people are certainly honest. Orang jujur belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti jujur. Hadirin yang saya banggakan, dalam horizon pemahaman tentang kebenaran seperti itu, perlu disadari bahwa kebenaran tidak terdapat dalam satu kelompok saja, tetapi juga terdapat dalam kelompok-kelompok yang lain, termasuk kelompok agama manapun. Jadi, agama harus menjadi pedoman hidup dan solusi yang benar dalam mengatasi persoalan hidup. Akhir kata, marilah kita menciptakan persaudaraan dan perdamaian, persatuan dan kerukunan, memahami dan mengartikan multikultural kehidupan beragama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih.